beberapa pointers yang sudah sampaikan ke Sekretariat Komisi 9, tentunya kami melihat bahwa pengobatan tradisional ini baik secara aktivitas maupun output produk, ya, semacam obat-obat herbal ini menjadi salah satu alternatif pada hari ini di Indonesia. Namun kami kira bahwa pengobatan tradisional ini mungkin sudah ada, ya Pak ya, 3.000 sebelum Masehi mungkin, atau ribuan tahun sebelum Masehi, mungkin dipelopori oleh bangsa China, Mesir, Egypt, Indian, gitu ya, dan tabib-tabib yang ada di Jazirah Arab. Kami mengira ini bahwa pengobatan tradisional dan obat-obat tradisional ini sudah ada sebelum dunia kesehatan medis ini berkembang. Begitu banyak dulu ya nama-nama dari dinasti-dinasti yang melahirkan banyak-banyak tabib di beberapa ribuan tahun yang lalu. Dan tentunya kami berpendapat mewakili fraksi Partai Gerindra di Komisi 9 bahwa ini menjadi salah satu gagasan dan upaya kita bersama agar bagaimana tidak hanya aktivitas maupun produk yang dihasilkan, tetapi juga para tenaga kesehatan tradisional yang ada di dalam aktivitas tersebut harus dapat diperjuangkan. Kalau kita mencoba melihat existing, pada hari ini kami pergi beberapa tempat, kita pergi kemana-mana itu, sudah ada sebenarnya beberapa Faskas ya, fasilitas kesehatan tradisional yang sudah ada. Namun memang belum menjadi sebuah prioritas daripada pemerintah pada hari ini. Nah, menurut data yang dari WHO juga, dari catatan WHO itu hampir 80% masyarakat di dunia ini masih melakukan tindakan-tindakan kesehatan tradisional dan juga melakukan pelayanan kesehatannya dengan cara-cara tradisional tersebut. Kalau kita berbicara produsen dan industri, hanya sedikit Bapak dan Ibu, Pak Ketua, Bapak Ibu anggota Komisi 9, produksi-produksi perusahaan-perusahaan yang melahirkan obat-obat herbal. Tetapi sudah ada kemajuan, namun itu masih sedikit. Nah, kenapa tidak kita merubah pola pikir kita? Kalau kita mengandalkan alat-alat kesehatan, farmasi, medis, yang bahan bakunya sebagian besar juga dari impor, kenapa tidak kita melahirkan produksi-produksi herbal ini yang kami kira begitu banyak varietas tumbuhan yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Ini menjadi momen, Bapak dan Ibu, audiensi pada kali ini menjadi sebuah harapan baru bagi dunia kesehatan di Indonesia. Kami mengira bahwa bagaimana pengobatan tradisional ini mendapatkan tempat yang dihargai oleh pemerintah dan bangsa Indonesia. Kami kira inilah yang menjadi poin-poin bagaimana nantinya kita tidak kalah saing dengan China yang dimanapun ada pengobatan-pengobatan tradisionalnya. Apakah itu dinamakan Sinse, apakah itu namanya tabib. Kalau di Indonesia mungkin macam-macam namanya ya, ada yang namanya dukun dan lain-lain. Tapi bagaimana kita merubah mindset dukun pada hari ini menjadi sesuatu yang benar. Tentu pasti ada ilmunya, Bro. Betul ya Pak ya? Pasti ada ilmunya. Dan kita mendobrak bagaimana nama daripada Nakestrat ini menjadi lebih ditonjolkan di waktu-waktu yang akan datang. Kami kira ini menjadi salah satu solusi, bahkan selama pandemi COVID-19 yang muncul di bulan Februari dan Maret tahun 2020. Belum ada itu namanya vaksin. Vaksin COVID, vaksin pertama, vaksin kedua, semua negara sedang mendevelop itu, melakukan riset itu. Apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat? Ya, kembali ke zaman-zaman lama, menggunakan obat-obat herbal yang ada di sekitar. Kita rasa-rasanya tidak kekurangan ahli-ahli herbalis, ahli-ahli pertanian, dan juga ahli-ahli kesehatan di tradisional yang mampu melakukan elaborasi dan kolaborasi untuk menemukan rumusan-rumusan baru, resep baru dalam rangka bagaimana agar para pasien
pengidap COVID waktu itu bisa setidaknya lebih baik dari pada waktu. Kita menggunakan lagi namanya temulawak, namanya jahe, macam-macam apa, daun-daun apapun kita elaborasi dan kolaborasi. Nah, kita melihat pada waktu tidak hanya di Indonesia, dunia juga geger yang namanya COVID. Tapi alhamdulillah kita syukuri bersama. Kembali dengan tanaman-tanaman herbal, kembali dengan pengobatan-pengobatan tradisional. Begitu banyak. Ada yang nama bekam, ada yang namanya refleksi. Geria-geria sehat ini kami kira harus diperbaiki dalam konotasi yang lebih baik secara positif agar nantinya mendapat tempat, menjadi tuan rumahnya di negara sendiri sesuai dengan bagaimana reformasi kesehatan yang sudah diwacanakan selalu oleh Menteri Kesehatan maupun Bapak Presiden. Kami kira begitu Pak Ketua, kita sangat mendukung bagaimana nanti nakes terap ini, apakah dengan revisi-revisi aturan-aturan dan regulasi, patut kita kawal bersama untuk sesuatu yang lebih baik di waktu yang akan datang. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Ade Rizky, yang saya kira